Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Joyanti Dian Ekasari, Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Kesehatan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kolaborasi dan Inovasi Bisnis. Kami dari kelompok 9, kelas PBB BBIB, akan mempresentasikan final project usaha kami yang dengan brand Nada Rasa yang terdiri atas 3 menu, yaitu Tela Coffee, Telsus, dan Telamon. Baik, kita masuk ke dalam bagian yang paling awal dan pertama, yakni latar belakang. Tren masyarakat saat ini, terutama Gen Z yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar, terutama di kota Banyuwangi, menunjukkan kebutuhan akan minuman yang tidak hanya lezat namun sehat sebagai kebutuhan story keseharian mereka. Di sisi lain, kami mengidentifikasi adanya sumber daya alam di Kabupaten Banyuwangi, yaitu bunga telang. Dari situ, kami Nada Rasa menciptakan sebuah inovasi produk antara perpaduan ekstrak bunga telang dengan kopi, yakni Tela Coffee, dengan varian lain yang memberikannya ada Telsus atau telang susu dan ada Telamon atau telang dan lemon. Masuk ke bagian selanjutnya, yakni identifikasi masalah dan solusi. Berkaitan dengan penjelasan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, masalah Gen Z adalah kekhawatiran mereka terhadap konsumsi kopi yang berlebih, di mana kopi mengandung kafein dan apabila dikonsumsi secara jangka panjang dapat berpengaruh negatif bagi tubuh. Dari situ, ekstrak bunga telang yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dapat mencegah terjadinya hipertensi pada tubuh kita. Dari situ, kami menemukan solusi antara perpaduan ekstrak bunga telang dengan kopi menjadi produk yang bernama Tela Coffee, perpaduan antara ekstrak bunga telang yang dikenal kaya antioksidan dengan kopi sehingga dapat dikonsumsi secara berkepanjangan tanpa khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan. Kita masuk ke tahap model bisnis yang terdiri dari 9 elemen utama, dimulai dari key partners atau siapa saja mitra yang bekerja sama dengan kami, yaitu dari pemasok bahan baku baik berupa kopi dan juga bunga telang yang berasal dari pengusaha lokal Banyuwangi. Lanjut ke key activities atau kegiatan kunci dari bisnis kami, karena yang pastinya adalah saat produksi, kemudian pemasaran yang dilakukan secara online maupun offline, yaitu dari sistem hemat lokasi, dan juga distribusi yang dilakukan oleh tim distributor yang berasal dari kelompok kami sendiri. Selanjutnya adalah revenue streams atau sumber pendapatan dari usaha kami. Yang pertama dari penjualan produk, baik pada kopi, kemudian Telamon, dan juga Telsus. Selanjutnya adalah pendapatan lain-lain yang didapatkan dari usaha reseller teh telang. Selanjutnya ada cost structure atau sumber pengeluaran kami, itu kami alokasikan ke bahan baku, kemudian dari segi kemasan, dan stiker, dan lain-lain, dan juga dari biaya transportasi selama pemasaran. Dan ada key research atau kunci dari produk kami sangat menjaga kualitas bahan baku, kemudian kami selalu berusaha untuk menampilkan kemasan yang menarik, dan juga dari segi tim produksi dan distributor yang berasal dari anggota tim kami sendiri. Masuk pada BFC, yaitu ada customer retention kami aktif di media sosial, terutama di Instagram dan juga WhatsApp. Kami aktif membagikan brosur-brosur kami di WhatsApp group, juga di story Instagram kami. Yang kedua adalah layanan ramah di instan. Ketika ada pelanggan datang, kami juga pertama adalah menjelaskan apa yang ada di minuman kami, seperti ekstrak bunga telang dicampurkan pada kopi, dicampurkan pada susu juga, dan yang terakhir dicampurkan pada lemon. Dan yang ketiga adalah promosi khusus bagi pelanggan setia. Kami juga memiliki promosi jika membeli 5 itu gratis 1. Juga ada promosi khusus pada pelanggan yang setia. Channel kami yang sudah saya sebutkan tadi, media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp, stand di Car Free Day, kampus maupun bar. Customer segmen kami yaitu untuk pelajar, mahasiswa juga aktif kopi. Yang terakhir adalah value. Kami adalah kopi ditambah ekstrak bunga telang yang sehat, kaya antioksidan, juga rasa tetap seperti kopi ala kopi ganda berkhasiat karena kami mencampurkan dengan ekstrak bunga telang. Tentang strategi branding dari kami, mulai dari tagline, logo brand, dan juga brand identity. Ini adalah logo brand dari kami, menampilkan gambar biji kopi dan juga daun yang melambangkan birunya bunga telang, serta ada tulisan Nada Rasa sebagai brand utama, dan di bawahnya terdapat tulisan Tela Coffee. Mengapa kami begitu menonjolkan produk Tela Coffee ini di dalam logo? Hal ini dikarenakan Tela Coffee merupakan ide awal dari usaha kami, sedangkan 2 produk lainnya seperti Telamon dan juga Telsus merupakan adaptasi atau sebuah bentuk inovasi kami untuk menelaraskan preferensi dari para konsumen yang cenderung kurang tertarik dengan rasa kopi dan lebih memilih kesegaran atau lebih menyukai produk yang manis dan juga lembut seperti Telsus. Selanjutnya adalah tagline dari kami, yakni Fresh and Strong in kesegaran dan birunya bunga telang, dan juga kami berusaha untuk menghadirkan energi positif dari si kopi kami. Selanjutnya adalah brand identity atau lambang dari logo yang kami tampilkan. Yang pertama adalah dari si birunya daun bunga telang yang melambangkan bahan utama dari semua produk yang kami jual, memberi kesan yang segar, bersih, dan juga unik. Kemudian ada coklatnya biji kopi sebagai secondary yang menggambarkan elemen kopi pada produk Tela Coffee. Dan yang terakhir adalah latar dari produk kami, dari logo kami, adalah putih sebagai supporting atau menghadirkan kesan yang bersih, minimalis, dan modern yang cocok sekali bagi tren Gen Z saat ini.
masuk pada channel distribusi kami yaitu Nada Rasa, kami menggunakan Instagram yang bernama Nada Rasa _25. Kalian bisa cek melalui Instagram kami yaitu ada menu dan juga postingan yang sudah kami lakukan selama penjualan. Yang kedua adalah WhatsApp kami yaitu official dengan CP 5 dan aktif membagikan di beberapa grup, contohnya yang kami sebutkan adalah di Angkatan Desa, grup angkatan kami. Selanjutnya kita membahas mengenai evaluasi yang saat ini. Pertama, berkaitan dengan perubahan dan inovasi produk yang kami lakukan. Membahas mengenai varian. Pada awal launching, kami menghadirkan 2 varian produk. Pertama adalah kopi, kita produk yang bulan dan kopi menghadirkan rasa yang lebih strong. Kemudian bagi mereka yang suka rasa yang ringan dan segar, kami menggunakan varian kelapa, produk yang bulan dan lain-lain yang meningkatkan hasilnya. Kemudian ada kelebihan. Seiring berjalan waktu dan banyak saran serta minat konsumen, kami menghadirkan varian produk lain yang bernama Telsus, kepada ekstrak bulan dan susu. Menjawab pertanyaan bagi mereka yang tidak suka atau tidak bisa minum kopi. Kemudian berkaitan dengan alat dan bahan. Pada episode pertama, kami mengulangi sedotan yang kami beli bersamaan dengan cup pada saat itu. Seiring berjalannya waktu dan banyak masukan dari para pelanggan, kami mengupgrade sedotan supaya sejalan dengan visi kami yang memberikan produk modern dan kekinian. Baik, di sini ada data penjualan. Dengan data penjualan yang hari pertama kita mendapatkan 1 cup, yang hari kedua kita mendapatkan 3 cup karena ada penurunan sedikit, dan ketiga kita ada mendapatkan 34 cup, yang penjualan yang keempat kita mendapatkan 9 cup, yang kelima kita mendapatkan 5 cup, yang keenam kita mendapatkan 9 cup, yang ketujuh kita mendapatkan 10 cup, dan yang terakhir ekspor kita mendapatkan 46 cup. Dan kita dengan harga total produk Cala Coffee kita menjual 37 dengan harga 10.000 dan pendapatannya 370.000. Terus Stella Mart dengan harga 5.000 kita mendapatkan 590.000, dan Telsus kita mendapatkan dengan harga 6.000 dengan pendapatan 96.000. Dan total semuanya ada 1.550.000. Masuk pada biaya tetap dan variabel. Kalian juga bisa lihat di sebelah sini, yaitu adalah komponen biaya tetap termasuk listrik yang mencakup biaya sebesar Rp25.000, juga transport yang sebesar Rp40.000. Juga komponen biaya variabel kami, bahan baku dan kemasan selama 1 sampai 8 periode penjualan kami yaitu Rp640.500.000. Setelah menghitung biaya tetap dan juga biaya variabel, langkah selanjutnya adalah profitabilitas, yaitu antara laba atau rugi. Dari segi pendapatan atau revenue, total pendapatan dalam 8 periode yang kami lakukan, termasuk expo, adalah sebesar Rp1.056.000. Selanjutnya kami menghitung laba atau profit dimulai dari laba kotor dengan cara mengurangi pendapatan dengan biaya variabel, yang sebesar Rp1.056.000 dan Rp640.500. Jadi total yang didapatkan adalah sebesar Rp415.500. Lanjutkan dengan menghitung laba bersih dengan cara mengurangi laba kotor dan juga biaya tetap, dan didapatkanlah hasil sebesar Rp350.500. Lalu net profit margin atau laba yang kami dapatkan dengan cara membagi laba bersih dan pendapatan lalu dikalikan dengan 100%, maka didapatkan hasil net profit margin kami sebesar 33,2%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai referensi dan strategi. Pelajaran yang dapat yang pertama yaitu nilai kerjasama. Kami mempelajari pentingnya kerjasama dan bekerjasama dalam menjalankan strategi masing-masing. Koordinasi dilakukan sesuai peran yang telah ditetapkan. Melalui kerjasama tersebut, transparansi usaha dapat dirasakan oleh seluruh anggota tim. Yang kedua yaitu nilai usaha. Sebagai mahasiswa seperti itu, secara umum kami memperoleh pembelajaran mengenai inovasi melalui kegiatan dari segi ini. Dan ide usaha dikembangkan berdasarkan temuan lapangan dan kolaborasi sehingga bersama konsisten dalam menjadi sebuah gerakan baru. Dan terakhir, kami mempelajari pengelolaan, produksi, penjualan, serta pola transaksi, keuangan, suatu pengelolaan tidak diperoleh hanya melalui kegiatan terus. Rencana usaha kegiatan, yaitu yang pertama ada dasarnya. Pertama sebuah bulan atau bulan. Bulanan pengadaan stand di CFD, lokal dan market, dan yang tahunan kami melakukan stand akhir. Baik, di sini ada bentuk. Cala Coffee hadir sebagai minuman sehat yang membawakan kenikmatan kopi ala kafe dengan kenikmatan alami dengan makanan yang kaya antioksidan. Setiap tepukan tidak hanya memberikan sensasi kopi yang nikmat, tetapi juga mengandung tubuh tetap hangat dan berenergi sepanjang hari. Selain Cala Coffee, Nada Rasa juga menawarkan Cala Malt, Terasu sebagai pilihan sebagai konsumen yang menginginkan minuman manis, segar, dan estetik tanpa unsur kopi. Ketiga varian ini dirancang untuk memenuhi preferensi generasi muda mengutamakan rasa visual dan manfaat kesehatan dalam suatu produk. Kami berharap Nada Rasa dapat terus berkembang sebagai brand dengan inovasi yang menghadirkan pengalaman baru bagi para penikmat minuman kekinian. Dukungan dan jadikan Nada Rasa sebagai pilihan dalam menemani aktivitas Anda. Karena setiap varian memberikan paduan rasa dan manfaat yang bagi gaya hidup sehat. Untuk minuman yang segar dan sehat, yuk order minuman by Nada Rasa. Nada Rasa, fresh in you, strong in you.